Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, sekedar mengingatkan Anda semuanya tentang prediksi pertandingan di babak perempat final antara tim nasional Indonesia yang nanti akan berhadapan dengan timnas dari Korea Selatan, di mana timnas Indonesia maju ke babak perempat final atau 8 besar setelah menjadi runner-up di grup A bersama dengan Qatar. Dan lawan Indonesia sudah diketahui dan sudah ditentukan semalam, yaitu antara Jepang dan Korea Selatan, di mana Korea Selatan berhasil menaklukkan Jepang dengan 1-0. Dengan demikian maka Korea Selatan akan memimpin di grup B dan bertemu dengan Indonesia pada putaran perempat final di fase gugur. Oleh sebab itu maka kedua pelatih, baik pelatih Korea Selatan yaitu Hwang Sun-hong dan pelatih Indonesia Sintayong, yang kedua-duanya adalah pelatih-pelatih yang berasal dari Korea Selatan. Menurut prediksi yang dapat kami terima dari bolasport.com bahwa kesebelasan Indonesia di usia di bawah 23 tahun maupun tim nasionalnya memang belum pernah mengalahkan tim sekelas dari Korea Selatan. Kita tahu bahwa tim Korea Selatan begitu dominan di dalam persepak bolaan Asia bersama dengan Jepang, dan Indonesia hanya baru tahun ini saja, tahun 2024 kita berhasil masuk ke babak perempat final atau babak 8 besar. Nah, bagaimana nanti situasi taktik dan strategi yang akan diterapkan Sintayong dalam menghadapi kesebelasan negaranya sendiri, dan juga berdasarkan informasi dari bolasport.com bahwa pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong ini juga memprediksi akan bisa memenangkan pertandingan dan menggugurkan Indonesia di babak perempat final ini untuk maju menjadi 4 besar dan kemudian meraih tiket ke Olimpiade. Oleh sebab itu maka pemain-pemain dari kesebelasan Korea Selatan sudah mengetahui dan memantau dari perkembangan sepak bola Indonesia. Demikian juga dengan Sintayong yang menyatakan bahwa mereka juga khawatir karena menghadapi tim sekelas Korea Selatan ini adalah tim yang memang sulit untuk dikalahkan. Namun demikian kita berharap bahwa tim nasional Indonesia di bawah pimpinan Sintayong ini bisa membuat perlawanan yang maksimal dalam rangka merebut tiket ke 4 besar, di mana Sintayong sebagaimana kita ketahui adalah pelatih yang kaya strategi dan kaya teknik ya, dibandingkan dengan pelatih Korea Selatan yang memang masih senior daripada Sintayong. Oleh sebab itu maka kita yakin, kita percaya bahwa tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun ini yang diasuh oleh Sintayong ini bisa memberikan suatu perlawanan maksimal. Meskipun memang dalam target Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI, tentunya kita hanya masuk pada target kita adalah 8 besar. Namun demikian tidak menutup kemungkinan Indonesia akan masuk merebut ke tiket 4 besar dan mengalahkan Korea Selatan, sehingga kita bisa dengan leluasa nantinya bisa masuk ke kategori Olimpiade yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang Korea Selatan ini adalah kesebelasan yang seringkali tampil di Piala Asia maupun di Piala Dunia bersama Jepang. Dan Korea Selatan ini merupakan tim yang kuat. Saat ini juga di bawah pelatih dari Hwang Sun-hong yang merupakan pelatih Korea Selatan yang sudah membuktikan bahwa tim Korea Selatan saat ini begitu kuat dan tangguh dengan kecepatan-kecepatannya. Oleh sebab itu maka Indonesia di bawah asuhan Sintayong yang juga dari Korea Selatan ini harus bisa mengantisipasi bola-bola mati yang nanti akan dimainkan oleh pemain Korea Selatan. Di mana kita ketahui bahwa pada saat ini pemain Indonesia Nathan Choaon yang kabarnya setelah kembali ke Belanda untuk mengikuti kompetisi di Belanda, karena memang Nathan Choaon ini dipinjamkan cuma 1 minggu kepada PSSI,
sehingga kita ada celah bagi pemain-pemain Korea Selatan ini untuk memanfaatkan daripada kekosongan yang ditinggalkan oleh Nathan Choaon, di mana Nathan Choaon pada pertandingan beberapa hari kemarin itu memerankan peranan yang sangat penting. Mereka gesit untuk naik ke atas dan turun ke bawah membantu pola penyerangan dari timnas Indonesia. Namun setelah Nathan Choaon ini tidak ada, kita khawatir siapakah yang akan menggantikan Nathan Choaon di posisi back kiri ataupun di tengah ya. Jadi mudah-mudahan saja PSSI segera dapat melobi kembali Nathan Choaon di Belanda agar Nathan Choaon bisa membela timnas Indonesia dalam laga perempat final melawan Korea Selatan, di mana pemain-pemain Indonesia yang saat ini sedang percaya diri dan sampai kekurangan pemain kita bisa menderita kekalahan dari Korea Selatan. Oleh sebab itu maka Sintayong bersama PSSI sedang berusaha kembali untuk bisa mendatangkan Nathan Choaon dan kemudian juga dengan mendatangkan Elkan Bagot dari Liga Inggris ya, supaya kesebelasan kita ini bisa tampil maksimal dalam melawan Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui kemarin Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang 1-0. Itu yang ditampilkan adalah pemain-pemain cadangan yang diturunkan oleh Korea Selatan. Dengan taktik Hwang Sun-hong ini mereka cerdas sekali menurunkan para pemain cadangan, hampir 10 pemain cadangan yang diturunkan untuk melawan Jepang, yang tentunya juga bermaksud untuk mengecoh Indonesia nantinya pada saat melawan tim Garuda usia di bawah U23 tahun ini. Kita harapkan saja mudah-mudahan ke depan ya, pada hari Jumat dini hari Indonesia akan berhadapan dengan tim sekelas Korea Selatan ini. Ini adalah tim yang cukup tangguh dan cukup berat, karena Indonesia memang selama ini tidak pernah memenangkan pertandingan dalam melawan Korea Selatan. Namun demikian, untuk kali ini, tahun 2024 ini, dengan pola permainan yang diterapkan oleh Sintayong, kita yakin dan kita harus optimis ya, supaya kita bisa memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan, sehingga peluang untuk masuk 4 besar dan sekaligus juga membawa Indonesia masuk ke dalam Olimpiade nantinya akan terbuka lebar. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda terhadap pertandingan yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis dini hari yang masuk pada hari Jumat pada tanggal 25 April di Doha, Qatar, antara Indonesia nanti akan berhadapan dengan Korea Selatan, dan prediksi-prediksi dari pengamat sepak bola telah menyatakan bahwa Indonesia sulit untuk bisa lolos ke babak 4 besar atau ke babak playoff untuk bisa Indonesia tampil di kejuaraan Olimpiade nanti. Mudah-mudahan saja prediksi-prediksi dari para pengamat sepak bola ini tidak tepat, dan mudah-mudahan saja timnas Indonesia bisa mengatasi Korea Selatan. Kita yakin bahwa pemain-pemain timnas U23 kita adalah pemain-pemain yang sudah banyak menimba pengalaman di pemain-pemain senior, sehingga dalam rangka menghadapi lawan-lawan sekelas Korea Selatan U23, mudah-mudahan pemain kita bisa dapat mengatasinya dan berhasil memenangkan pertandingan. Kita doakan saja, dan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa mendoakan timnas U23 kita supaya bisa memenangkan pertandingan pada hari Kamis malam Jumat nanti. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan bagaimana menurut pendapat Anda tentang pertandingan Indonesia yang akan berlangsung di kota Doha, Qatar ini nanti pada tanggal 25 April 2024 ini? Indonesia apakah bisa memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan, atau paling tidak menahan imbang dan mengajak Korea Selatan untuk melakukan adu penalti? Mudah-mudahan saja ini bisa terjadi dan Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.